Wah, kita mau memulai nih perjalanan kita di padang gurun, ya? Wah, seneng ya. Meskipun panas, meskipun terik, tapi kita semangat. Yeay. Tapi adik-adik di rumah belum disapa. Hai, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar kalian? Nah, kita bersyukur ya hari ini karena Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga kita bisa jalan-jalan nih. Nah, hari ini kita mau bersyukur dulu sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini ya. Kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau berikan cuaca yang begitu cerah dan kami bisa datang kembali ke hadapan untuk beribadah. Kau sertai ya Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Hahaha. Di sana ada sumber air yang begitu jernih, begitu menyegarkan. Sangat senang ya kalau kita bisa ambil air minum dari sana. Tapi pernah gak kalian tahu sumber air atau sungai yang tidak pernah kering? Ayo, sungai apa ayo? Sungai Brantas? Bukan. Sungai Nil? Bukan. Sungai itu adalah kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan tidak pernah mengering di dalam kehidupan kita, mengalir terus dalam keadaan apapun di kehidupan kita ya. Kita mau puji Tuhan dan kita mau mengenal kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku.
Berkat Tuhan itu seperti sungai mengalir dalam kehidupan kita. Maka itu janganlah kita itu jahil, jangan kita itu nakal dan tidak bisa jadi berkat untuk orang lain ya. Dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya, maka kita ini adalah anak-anak terang. Kita itu memancarkan terangnya Yesus. Maka jangan nakal, jangan jahil, justru jadi teladan. Teladan di mana? Di rumah, di sekolah, dan di gereja. Bahkan dimanapun kita pergi ya. Kita mau nyanyikan lagu tema ya bulan ini. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, berasal Tuhan kita. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan kita. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Nah, keinginan kita kan ingin jadi terang di mana kita pergi. Nah, saya akan bacakan pengumuman hari ini ya. Pengumuman hari ini yaitu kalian kalau ingin memberikan persembahan jangan lupa transfer ke rekening gereja ya. Transfer ke rekening gereja. Minta tolong orang tua supaya benar transfernya ya. Oke. Nah, hari ini kita itu sudah sampai, sudah capek ya keliling-keliling padang gurun. Kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita mohon Roh Kudus yang main di situ untuk menolong kita ya. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan
yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik, kegiatan apa yang adik-adik lakukan di rumah kalau adik-adik rasa jenuh? Kalau lose membuat kue. Nah, adik-adik, kita terus berdoa ya buat negara kita ini ya, adik-adik. Kita berdoa untuk Jokowi dan menteri-menteri ya, agar mereka diberikan hikmat ya, diberikan kebijaksanaan. Nah, terus juga berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa ya, mempersiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan mau melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang fighting for right. Sebelumnya kita lihat video yang satu ini ya. Dalam video tadi kita bisa melihat awalnya ada penindasan, penjajahan, di mana di situ terjadi ketidakadilan. Tapi akhirnya luar biasa ya, kita bisa melihat perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan keadilan untuk hidup. Nah, Amos juga memiliki fokus yang sama, yaitu soal ketidakadilan yang terjadi di Israel. Adik-adik, kita akan melihat kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu,
supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Adik-adik, kalau kita lihat terjemahan lain, di ayat yang kelima dikatakan bahwa kapankah hari Sabat berakhir. Nah, adik-adik, orang yang menindas ingin supaya hari Sabat berlalu, sehingga mereka melakukan ketidakadilan dengan menjual gandum yang rusak dengan harga yang tinggi, menipu dengan takaran, berbuat curang dengan timbangan. Bukan itu saja, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan supaya kita, orang yang menindas, ya, membeli orang lemah karena uang. Ya. Menarik lagi di terjemahan lain dikatakan kita mencari orang miskin yang tidak sanggup bayar hutang. Nah, adik-adik, orang miskin semakin ditindas. Ya. Nah, perbuatan jahat mereka adik-adik selalu diingat oleh Tuhan. Ya. Terus baca sekali lagi dia di ayat yang ke-7. Ya. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Adik-adik, bagaimana kita memperjuangkan keadilan dengan iman kita sebagai orang Kristen? Ya, Tuhan ingin kita memperjuangkan hak orang lain. Tuhan ingin kita memperhatikan kebutuhan orang lain, bukan hanya milik kita sendiri. Ya. Dalam Markus 12 ayat yang ke-31, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Nabi Mika pun menyampaikan apa yang Tuhan harapkan dari kita ketika melihat ketidakadilan. Yuk kita lihat Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, adik-adik, jelas ya, yang Tuhan mau adalah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Yesus pun pernah berbicara kepada perempuan, walaupun di zaman itu perempuan bukanlah yang nomor satu. Perempuan bukanlah seorang yang baik moralnya, tetapi Yesus tetap mau berbicara dengan orang yang dikucilkan. Perempuan yang tidak baik moralnya itu adalah seorang Samaria. Yesus seorang Yahudi yang dimana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi adik-adik, Yesus mau berbicara dengan perempuan ini. Bahkan akhirnya perempuan ini karena Yesus dia percaya pada Yesus. Adik-adik, kita di saat ini tidak lagi berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia telah merdeka dari penjajahan dan penindasan. Saat ini adik-adik kita berjuang untuk hal yang lain. Di luar sana banyak anak-anak yang tidak bersalah dihukum. Terjadi korupsi, dan kita melihat bagaimana manusia diperlakukan dengan tidak semestinya.
Adik-adik, mungkin ada contoh lain yang berada di sekitar adik-adik ya. Di keluarga kah, di sekolah kah ya. Kita secara sadar pun ya atau tidak ya, kita juga bisa turut berlaku tidak adil dalam keseharian kita. Misalnya ya, kita secara tidak sadar menganggap kita sebagai cece ya atau koko lebih berkuasa ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita mengambil ya barang adik kita. Atau kita sudah menganggap suku kita paling baik di antara suku lain. Menganggap gender kita lebih baik ya, itu juga sudah tidak adil. Atau kita pernah ya membeda-bedakan teman. Ya, itu juga sudah tidak adil. Nah, ingat ya, ingat adik-adik bahwa Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan mau supaya kita hidup dalam keadilan dan saling mengasihi. Adik-adik, marilah kita mengingat apa yang Tuhan ya sudah sampaikan ya, bahwa Tuhan mau kita berlaku adil dan mengasihi. Kita mengasihi titik kita ya, Cece, Koko ya, bahkan semua orang yang berada di sekitar kita. Dan marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Semua kita adalah ciptaan Tuhan. Semua kita sama di mata Tuhan. Nah, kita pun perlu bertindak sebagai anak Tuhan untuk menyatakan keadilan ya. Jika ada teman yang tidak diperlakukan adil, kita harus bersuara ya. Dan dalam keseharian kita pun kita harus memulai terlebih dahulu untuk bersikap adil. Oke adik-adik, mari kita berdoa ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus Tuhan ingatkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat kami melakukan firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang selalu mau untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.